Selamat malam, Bang. Saya bilang apa, Bang Jenderal, Pak Jenderal atau apa? Nama saja. Nama ya. Tapi jangan dong. Bro Dharma. Ya. Oke, Bro atau Bang ya. Bang Dharma Pongrekun, luar biasa ya. Ini persoalannya kita sudah ada di ujung akhir zaman. I see. Abang kan seorang non Muslim ya? Betul. Apa? Kristen. Frankly speaking, saya berkontemplasi dan banyak mendapatkan hidayah. Ya. Yang step by step saya dibukakan banyak oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saya bisa melihat jauh ke dalam apa yang mungkin selama ini kita tidak pahami, karena selama ini kita digiring lewat sistem edukasi, hanya memahami sistem material. Oke. If you cannot see, then I don't trust it. Oke. Sejak kapan itu? 2018, Pak. 2018 itu berarti sudah di BSSN ya? Saya di BSSN dan banyak yang dibukakan, termasuk buku itu saya bikin ketika saya di sana. Oh ya, ini ada, sobat dengar sekalian, ini ada buku ya, Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, sebuah perenungan anak bangsa menghadapi globalisasi, Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun, MMMH. Berarti sempat ambil S2 hukum ya? Iya, di UGM. S1-nya enggak? S1-nya enggak. Enggak ya, Enggak. S1-nya Dr. Andes di bidang? Di kepolisian kan? Kepolisian. PTIK. Oke, PTIK ya. Jadi tinggal bisa diteruskan. Ya. Ini saudara sekalian nanti didikan aja Reski di foto dimasukkan ya. Nah, jadi buku ini kapan ngambilnya? Saya tulis 2018 akhir. Ya. Saya terbitkan 2019. Sekitar bulan Agustus, Oktober deh kalau nggak salah. Oke. 5 bulan sebelum rame-rame COVID event itu. Oke. Bisa nggak kalau saya ngomong frankly speaking apa adanya ya? Bebas Ya. Bebas. Soalnya yang saya hadapi adalah bintang 3 yang masih bertugas. Ini adalah proses menuju kepada akhir zaman. Ya, nanti saya bukakan. Saya ambil resiko hal seperti ini, kenapa? Karena kita tidak bisa diamkan hal-hal ini terjadi. Ya, silakan yang mau ini. Kenapa? Saat ini adalah saat kita dilatih untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Yesuskah sebagai komandan kita, atau raja dunia yang kita pilih? Saat ini adalah saat penapisan. Terlihat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang setengah-setengah. Ketika masa masih nyaman, masih tenang, semuanya indah, semuanya kelihatannya rohani, apalagi kalau ke gereja. Tetapi begitu keluar, semua kembali kepada habitatnya. Bukan salah Bapak Ibu, saya juga mengalami. Bukan salah saya juga. Kita ada dalam program yang dilakukan sejak kita umur 7 tahun. Bahkan kita terima program itu dari orang tua kita juga yang menerima sistem yang diprogram tadi. Sekarang kita lihat apa yang membuat kita tidak merdeka, yaitu dosa. Kita ada sekarang di era globalisasi. Globalisasi ini semua sistem disatukan. Ya. Nah, tujuan akhirnya apa? Merubah life engineering, merubah fokus kita yang kita harusnya kembali kepada Tuhan. Fokus kita dialihkan ke kesesatan. Ya, kita dirubah semua dengan segala istilah-istilah yang dimanipulasi. Apalah nanti kita bicara di belakang layar. Ya, inilah makhluk sosial. Disuruh jadi individual. Istilahnya tetap pakai sosial. Ya. Itu adalah manipulasi. Ini lagi sedang di reset untuk dirubah semua. Kemudian mereka itu punya program. Program pertama apa? Money. Tadi kan uang lagi kan? Dia tahu. Makanya dia bikin uang menjadi sentral kehidupan. Makanya dalam firman jangan menghamba kepada dua tuan, Mamon dan Tuhan. Dan sikap kita terhadap uang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ngejar uang, udahlah. Dia akan sama seperti nanti pada saat pemasangan chip pasti ikut. Ayo taruhan sama saya.
Ayo taruhan sama saya. Kalau yang ngejar uang pasti mau pasang chip. Kenapa? Dia merasa rugi sudah pagi siang malam mencari uang, dan ketika dipaksa untuk dipasang di digital dia pasti pakai. Kenapa? Karena capek dong, udah punya uang 1 triliun terus gak dipakai. Persiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Pilihan ada di tangan kita. Kejar uang terus, bersiap untuk membayar harganya. Saya ngomong bukan maksud nakut-nakuti. Saya harus bicara apa adanya. Kebenaran harus saya sampaikan. Ya, jangan bahasa yang terlalu ini manis-manis. Waktunya sudah sangat singkat. Ini percepatan. Bukan kebetulan saya ditaruh Tuhan di tempat yang memahami ini. Dan bukan kawan-kawan juga yang sama juga memahami ini. Tidak. Yang saya ungkap adalah hal yang dibalik layarnya. Ini namanya hidden agenda, agenda tersembunyi. Sehingga membuat kita tidak menyadari. Gitu. Makanya tadi pas naik lift tadi, wih Pak, bagus ya sekarang baju batik bisa ada seragam nama itunya. Bapak itu senyum-senyum. Bapak itu nggak tahu maksud saya. Padahal maksud saya badannya gede, tapi sel Bapak hancur. Saya buktikan loh Pak, kalau misalnya itu sel Bapak hancur. Kenapa? Mindsetnya yang kena. Adik juga, ininya yang kacau. Itu pasti nggak ini. Itu ya nanti saya praktekkan. Pasti nggak fitrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bilang refocusing dari fitrahnya manusia, kita mau digiring menjadi tidak fitrah. Badannya manusia, mindsetnya sudah tidak dalam kontrol kita. Kayak robot hidup, ya kan? Robot hidup kan gitu. Sana, sini, ini itu robot hidup. Kalau Tuhan apa? Pak kesini, oke, saya ke sana. Enggak, Bapak harus enggak mau, saya bisa milih jalan. Tapi kalau robot hidup nggak bisa milih. Persiapkan diri untuk menentukan pilihan kita. Waktunya udah singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2024. Ingat dengan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv, itu tanda sesuatu yang besar akan terjadi. Tahun 2024 adalah batas akhir orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Itu adalah limit terakhir kedatangan Mesias yang mereka figurkan, mereka tunggu. Kalau tidak, mereka akan membangun bait Allah yang ketiga. Dan sekarang udah siap dalam 3 hari. Padahal buat kita bait Allah sudah dibangun oleh Tuhan Yesus dalam 3 hari. Beda kan? Dunia roh, dunia jasmania sudah siap, kayak knockdown, udah siap semua. Tempatnya udah ditentukan. Artinya pasti kejadian ini. Pasti kejadian. Pahami ini betul-betul. Saya bukan mau menakut-nakuti. Nah, kembali kepada sistem tadi. Kita mau digiring. Programnya pertama money. Money, sistem moneter dunia dia sudah kuasai. Kedua, power. Power dia dapat karena dia punya uang. Apa yang terjadi yang kita rasakan sekarang karena dia dapat power. Sehingga tadi begitu masuk Bapak bilang, Pak, kenapa ini? Kan ini ya, itu power. Power itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian seperti sekarang ini. Ayo, makanya saya mau tanya, makainya karena apa? Karena takut atau karena peraturan? Kalau peraturan laksanakan. Firman Tuhan tunduk kepada itu kan? Tapi jangan sempit memahaminya. Karena ada juga di dalam Efesus 6 ayat 12. Nah, itu. Jadi harus ini juga. Termasuk Firaun, Romawi, pemerintahan juga. Jadi bolehlah. Tapi dengan satu catatan, bukan karena takut. Kalau karena takut, sedih deh. Buat apa jadi saksi Kristus? Saksi Kristus tuh nggak takut. Bagaimana Anda mau menjadi saksi Kristus? Orang dirinya sendiri nggak bisa jadi saksi kok. Terhadap sel-selnya itu kita nggak menjadi saksi. Karena kita melakukan itu, kita merekam sebenarnya sedang merekam. Itu. Jadi ada gelombang di tubuh kita yang menyebar. Kalau saya bergaul dengan orang baik, saya akan ketularan baik. Kalau tadinya saya nggak baik, karena saya akan ketarik. Tapi kalau sama-sama kita banyak yang nggak baik, banyak ketakutan, akhirnya nular.
Ini yang sedang dimainkan. Ini saya bilang dunia roh. Ini adalah peperangan roh. Ya. Jangan dipikir di alam yang tidak kelihatan, yang sekarang ada di sini tidak ada gelombang, tidak ada roh. Ada dia. Dia mengintip terus kita kemanapun kita pergi, seperti singa yang mengaum-ngaum, yang jalan berkeliling. Ada. Cuman manusia intelektual nggak paham dengan kayak gini-gini. Makanya setiap saya perhatikan setiap orang berargumen, mana dia punya data, mana referensinya, mana jurnalnya, mana ininya. Dia tidak bisa melihat ke depan, dia hanya tanya yang di belakang. Kalau kita tarik lagi ke paling belakang, orang yang paling awal tadi, dia pakai referensi nggak? Enggak. Dia pakai jurnal nggak? Enggak. Kenapa? Dia langsung hikmat dari Tuhan. Berikutnya baru diputar-putar supaya jadi bisnis. Itu. Termasuk penyakit yang kita alami sekarang. Penyakit apa saja? Semua ada prosesnya. Lewat makanan yang tidak sehat. Cek sendiri makanan mana yang nggak sehat. Oh, tiba-tiba saya punya sel pembengkak. Kenapa? Mutasi genetik gara-gara dikasih yang booster gitu. Kita sendiri sebenarnya, karena kebodohan kita, karena kita kurang pengetahuan, makanya kita jadi begini. Itu loh. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita tidak akan binasa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Cuman itu aja kok. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari sana. Bukan pengetahuan textbook. Pengetahuan umum itu textbook. Kalau pengetahuan dari Tuhan selalu out of the box. Sekarang contohnya gini, kalau pengetahuan intelektual 5+2 ya 7, betul? Gak ada yang bisa memahami bagaimana bisa saya jalan 5.000 nggak masuk di kepala, udah mentok. Begitu mentok, sudah gini, tutup, jedut. Paham ya? Karena kita tidak memahami itu. Orang intelektual itu betul-betul kata panik. Kepanikannya menutupi rasionalitas dia. Udah gak bisa mikir. Seperti Bapak dari tadi saya lihat nih, badan baju merah itu kan besar, tetapi tidak sesuai. Saya bingung kenapa. Ya itulah ya. Nanti saya akan praktekkan. Saya sangat terini dengan Bapak yang pakai baju batik karena bagus sekali bajunya tadi. Saya nanti mau saya mau praktekkan kepada Bapak. Nah, sudah dapat power ya. Nah, sekarang program terakhir. Ini pengendalian kontrol populasi. Ini yang terakhir, sekarang sedang terjadi. Sedang dikontrol nih populasi. Jangan salahkan saya kalau nanti banyak yang mati tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Salahnya lu sendiri lu yang lakukan, ngikutin yang keliru, kan gitu. Jadi hebat ya. Dia tidak bertanggung jawab. Dia suruh kita begini, resikonya lu tanggung sendiri. Coba nanti minta tanggung jawab kemana coba kalau ada masalah karena itu. Karena kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Tanggung jawabnya kemana? Gak ada. Kenapa orang pada stres? Karena tidak ada jaminan keselamatan ketika kita ikutin protokol manusia. Tetapi ketika kita ikuti protokol Tuhan, kita firm jalan hidup kita. Amin. Nah, ini semua strateginya. Dia mau satukan sistem, nanti kita akan dikontrol. Tujuannya adalah supaya kita kehilangan jati diri. Revolusi terjadi sebentar. Mindset kita pertama dimanipulasi. Iblis tuh mainnya di mindset. Mindset kita dimanipulasi. Karena bukan mindset, apa kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Sesuai dengan pikiran kita. Pikiran ini adalah, orang bilang, oh enggak masuk logika saya. Benar nggak masuk. Kenapa? Karena logika kita yang dibangun di dunia ini itu program dari pikiran. Pikiran diprogram oleh siapa? Oleh orang yang punya agenda. Kita diprogram sesuai dengan mau dia. Supaya apa? Kita lemah. Ketika diserang sama iblis, langsung ngeper semua. Karena apa tadi? Kita nggak paham bahwa pendidikan intelektual ini telah mendidik kita untuk menjadi lemah ketika kita berhadapan dengan yang spiritual. Tubuh kita hanya memerlukan 5% yang intelektual, selebihnya 95% itu spiritual. Kan tadi saya udah bilang, tubuh kita 5% otak kekuatannya, 95% itu sel. Sel ini terhubung dengan surga. Ini yang kita butuhkan spiritualnya. Makanya hati yang gembira di dalam fisik kita itu ada hormon. Hati yang gembira itu spiritualnya,
tetapi di dalam tubuh kita ada hormon yang terproduksi. Jadi ada jembatannya, nyambung. Ini yang tidak diajarkan selama kita di dunia ini, supaya kita blank. Ya udah, Pak Pendeta, kita yang dunia nggak bisa. Kita ada satu kesatuan yang tidak terputus. Kalau terputus, shalomnya tidak ada, damai sejahteranya tidak. Shalom itu damai sejahtera yang tidak terputus. Nah, ini strateginya. Terus terjadi revolusi peradaban seperti yang sekarang mulai kita rasakan, ya. Dan akhirnya kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, coba kita cek sesuai nggak dengan yang saya ngomong. Mulai kehilangan jati diri. Laskar Kristen maju, masuklah. Hilang kan? Kalau orang Manado bilang hilang begal. Itu Pak. Jangan kita cuman gaya di depan panggung, begitu masuk ke lapangan jadi pengecut semua. Tetapi nggak salah Bapak Ibu, memang dunia teknologi ini mengajar kita untuk jadi pengecut. Hanya beraninya duduk, dan badan Bapak Ibu jadi sakau. Sakaunya kenapa? Nggak tahan kalau nggak forward. Itu memang reaksi daripada hormon kortisol membuat gelisah, dan kalau tidak forward, tidak eksis. Kalau tidak forward, nagih badan ini. Gak sadar kan? Ini efek-efeknya. Bayangkan nanti anak cucu kita, bagaimana? Waduh, sudah bisa dibayangkan kayak apa. Sekarang aja banyak, ada yang matanya ada blackhead, kayak apa tuh? Black dot matanya gara-gara itu. Terus jam 7 malam udah capek, boring, terus kemudian mulai gelisah sampai teman saya mau berhentikan anaknya untuk tidak ikut sekolah. Kenapa? Dia melihat perubahan yang luar biasa. Anaknya nggak mau diem, sebentar dikasih tahu ngamuk. Pokoknya udah out of control. Dan nanti ketika nanti muncul yang lebih tinggi lagi, dia punya gelombang. Kita semua bisa disetting nih begitu. Ini gelombang-gelombang ini bisa membuat mindset kita berubah loh, dalam waktu singkat. Jangan hidup dalam manusia jasmani, kembali kepada Tuhan. Benar. Jadi kalau film-film pernah dilihat, betul itu. Karena apa? Yang punya perfilman pusat dunia itu mereka. Tujuannya apa? Untuk mencuci otak kita. Mencuci bukan membersihkan, tetapi mencemari otak kita. Kata brainwash juga itu kan sebenarnya manipulasi itu sebenarnya. Bukan brain kita yang di wash, brain kita yang dicemari gitu loh. Wah, ini sebentar LV, sebentar ini. Sekarang LV udah gak ada gunanya, ya kan? Wah, ini gini. Sekarang gak ada gunanya gitu. Dan banyak di antara kita, setelah saya pikir-pikir, ternyata ilmu kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal kekhawatiran. Ilmu yang tinggi yang kita dapatkan tidak bisa menyelesaikan persoalan ketakutan di dalam hidup kita. Berarti sia-sia. Itu sia-sia semua hidup kita hanya gara-gara mengejar duniawi. Fitrah, tujuan terakhir apa? Meninggalkan Tuhan. Mudah-mudahan di rumah ibadah ini tetap bisa segini. Tapi kelihatannya tempat ini akan menjadi kosong, karena tujuan akhirnya meninggalkan Tuhan. Silaturahmi dengan manusia sudah mulai dibatasi, supaya kita tidak bisa saling menguatkan. Karena fitrah kita adalah yang Tuhan mau, Bapak Ibu sendiri sudah tahu. Catat omongan saya. Sekarang 50%, besok 1/4. 25%. Lama-lama hilang. Hilangnya apa? Hilangnya secara sistematis juga. Kenapa? Yang datang situ mulai, ntar gue ke situ nggak dapat bagian. Enakan streaming. Enakan segala macam. Terus udah mulai sel tubuh kita mulai dibikin biasa, nyaman dengan keadaan yang salah. Dan setelah banyak bersama-sama akhirnya, tujuannya itu. Jadi kita mau digiring sama-sama di Wahyu 19 ayat 20, digiring bersama-sama masuk ke sana. Terus ini sebentar lagi. Jadi apa yang terjadi sekarang? Sedang digiring menuju ke pemasangan chip. Udah saya sampaikan aja. Di Wahyu 16 ayat
Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Pemangkasan chip. Kenapa tadi saya bilang ada angka itu? Kenapa? Di ayat 18-nya bilangan, ada kata bilangan. Jadi bilangan ini adalah ciptaan manusia yang gara-gara apa? Gara-gara kehilangan kemuliaan Tuhan, lalu manusia membuat kemuliaan itu nilainya kualitatif, membuat simbol-simbol untuk memuliakan dirinya. Jadi kalau yang punya uang banyak, itulah kemuliaan yang disimbolkan oleh manusia. Paham gak? Makanya pada sombong. Itu gara-gara angka. Makanya dikasih angka di bank senang. Begitu dikasih angka ini, angka yang nggak tahu juga bener nggak, kita nggak bisa nanya. Ketakutan juga. Kenapa? Mereka semua yang sudah punya media ini, dan media ini memang disiapkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk menggiring opini. Jadi apa yang sekarang kita rasakan ini adalah imajinasi, visualisasi. Imajinasi yang divisualisasi. Bapak kalau mau mencipta mobil, imajinasi, terus kemudian digambar, untuk membuat jadi. Wah, kita bermain-main dengan ini aja. Dan ini menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi kimia dalam tubuh. Kalau ininya pikirannya kita tenang, pikiran kita kepada Allah, tubuh kita sehat. Amin. Tapi kalau pikiran kita kacau balau, tubuh kita lemah. Kenapa lemahnya? Karena sel-sel kita, imun sistemnya shutdown ketika kita stres, langsung shutdown gitu. Dan lama-lama on, dan kita tidak sadar bahwa kita on. Itu yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya sebelum saya akhiri, saya ingin membuktikan bahwa apa yang sedang terjadi ini, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian hidup dalam kebodohan. Kita dijajah oleh pembodohan. Ya, kita harus sampaikan kebenaran apapun juga demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk pribadi. Demi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Jiwa jangan kita sia-siakan. Berdosa Tuhan akan tuntut nantinya. Bapak yang tinggi, ya, ayo. Silakan ke depan, Pak. Izin ya Pak Pendeta, ya, supaya ini Bapak yang pakai batik belakang tadi yang ketemu saya di, ya, di sini, di sini, apa? Di sini apa di atas ya biar kelihatan? Di atas ya biar kelihatan. Ya, ya. Sini aja, nggak usah. Ya. Ya biar kelihatan dari sana kan. Soalnya Bapak yang pertama kali nyambut saya keren banget ini. Tapi saya jadi nggak bisa mengenali. Kenapa? Bapak nggak melemparkan senyum kepada saya. Nggak melemparkan senyum. Padahal apa? Senyum ini amanah. Senyum ini berkat. Ketika kita senyum, yang menerima senyum mendapat energi. Betul. Sayang kalau pikirannya tahu, laksananya tidak. Ya. Baik, saya mau praktekkan. Bapak ini. Pak Pendeta di situ aja, di situ aja. Kencang ya. Ngepal ya. Satu, lihat saya. 1, 2, 3. Kuat dia. Ini selnya ngomong. Ya, sel ini. Jadi ini namanya muscle test, ini namanya kinesiologi, dites apakah selnya nyaman. Karena gini, kalau kita berbohong, itu sel kita nggak bisa bohong. Makanya badan kita gemeter. Ada yang pernah berbohong nggak? Saya rasa di sini nggak pernah ada yang berbohong. Nah, sel badan kita gemeter kan? Itu selnya ngamuk. Karena apa? Karena sel tubuh kita ini dia sukanya yang positif. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi dia harus yang Tuhan suka. Begitu tidak, kita sedang menumpuk penyakit. Bohong itu merusak sel-sel loh. Nah, kenapa kita berbohong?
Karena kita berpikir secara intelektual. Apa yang bisa kita lihat dengan mata, ada datanya enggak? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan mata. Nah, itulah orang-orang intelektual. Intelektual itu orang-orang yang pakai otak. Ya. Sel ini nggak pakai otak. Gitu. Kalau selnya cerdas, tindakan kita tepat. Kalau selnya nggak cerdas, langkah kita jadi keliru. Itu orang pakai otak susah menembus ruang dan waktu. Begitu di sini ada tembok, udah bingung itu mentok. Makanya susah, banyak orang kecewa terhadap sesamanya. Kenapa? Saya pikir dia orang baik, ternyata dia ada udang di balik batu. Karena kita tidak mempunyai hikmat. Kalau orang punya hikmat, dia akan bijak dan dia akan bisa melihat udang di balik batunya. Gitu. Misalnya ini, Pak Pendeta dari mana? Saya dari mall. Padahal dari gereja. Kalau saya balik gak enak kan? Padahal dari gereja. Kenapa? Kan Pak Dharma nggak tahu saya dari mana. Kan dia nggak lihat. Tapi sel Bapak nggak bisa bohong. Dan itu terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang direkam oleh Tuhan rupanya. Alam bawah sadar itu merekam. Dia kayak kaset merekam. Dan dia langsung connect di kayak data. Langsung disalurkan ke surga itu. Catat. Waduh. Jadi niat hati yang paling dalam itu sudah tercatat sama Tuhan. Makanya dibilang kalau kau berdoa nggak usah bertele-tele. Tuhan sudah tahu apa yang kau mau. Sel kita itu minta lapar, sel kita akan ngomong. Roh yang telepon, dia lapar ini, dia mau ini. Sel. Nah ini nggak pernah diajarin kita di dunia selama ini. Akhirnya ya beginilah jadinya. Begitu dikertak sedikit langsung. Oh iya. Karena nggak paham. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sampai di sini paham ya? Bahwa di dalam sel kita, dia merespon sinyal-sinyal yang dikirim. Kalau negatif, tubuhnya melemah. Tetapi kalau positif, tubuhnya amplify. Amplify itu menguat. Makanya hati yang gembira adalah obat. Jangan dikirim-kirim hati ketakutan, racun. Jadi kalau Bapak ketakutan, Bapak sedang menikmati racun. Serius, saya bukan teori ini, praktek saya. Kalau teori mah, teori bisa dibeli, riset bisa dibayar. Ya. Makanya jangan keliru dengan textbook itu. Orang yang pakai textbook semuanya bisa dimanipulasi. Tapi firman Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Amin. Itu yang harus kita jadi pegangan kita. Firman Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Mana? Kalau satu-satunya ya satu dong. Jadi ketika kita ngomong tong. Ini harus sinkron. Ketika satu-satunya, sel kita juga satu-satunya. Dia akan lapor ke atas. Ini harmoni. Jadi body, mind, and soul itu harus satu gerak. Nggak bisa itu segitiga itu bergerak sendiri-sendiri, nggak bisa. Makanya hancur. Kenapa ada bilang, oh kok dia dokter meninggal, kok ada pendeta meninggal? Ya ini hanya main di satu sisi. Yang ini hanya bicara jasmani, ini hanya bicara soul saja. Fisiknya nggak dijaga, nggak bisa. Harus body, mind, and soul. Tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Makannya apa? Jangan kebanyakan makan daging. Kejadian 1 ayat 9, tumbuh-tumbuhan yang ada kacang-kacangnya, apa bijinya, itu makanan kita. Kita diciptakan serupa dengan Allah, tapi karena hawa nafsu, karena ini segala macam, ya saya juga nggak salahkan, yang saya juga dulu makan kok. Saya makan, saya dari Toraja, nggak bisa nih itu, datang ke sana, wah itu pasti makan tuh. Nah itu kebiasaan yang dibangun. Ya, sana nggak ada laut, jadi nggak ada ikan. Jadi seperti itu, benar-benar ini seperti itu. Jadi hidup ini dibangun menjadi kebiasaan. Kebiasaan terjadi dalam sel kita setelah 21 hari. Jadi kalau kita dibuat begini, lama-lama 21 hari menjadi, ya oke lah. Teknik-teknik untuk menyiapkan, untuk kita merasa oke, dijajah. Makanya orang Israel ketika keluar tuh, apa yang akan kita makan dan minum? Lebih baik balik ke sana aja. Walaupun dijajah, tapi kita selalu siap. Nah ini nanti. Kita mau disiapkan untuk itu dan disiapkan. Tapi nggak tahu bener apa namanya
yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti bukan. Ya, oke. Lihat saya, 1, 2, 3. Bawah ini apa itu? Lihat ya. Ya, sel Bapak nggak terima. Ya, lihat. Lihat Pak Pendeta. Udah ya. Serius. Saya nggak ngomong asal ngomong, nggak ngomong pakai teori. Makanya kalau ada nggak suka, ayo kita ketemu supaya paham. Itu. Lihat Pak Pendeta. Senyum. 1, 2. Tunggu dulu. Tunggu. Bapak lihat dulu. Kenceng ya, kenceng. Kenceng tuh nggak bisa ditekan ya. 1, 2, 3. Ini kayak gini, ketahan ya. Oke, sekarang Bapak lihat Pak Pendeta. Ya, tahan. 1, 2, 3. Ya, lihat ya. Kalian. Yang kuat. Yang kuat ya, tahan ya. Inilah dunia yang nggak kelihatan. Jadi jangan dikuasai oleh jasmania yang banyak manipulasi. Makanya dulu ada iklan Fuji Color, tidak seindah warna aslinya. Betul? Makanya kita banyak ketipu karena kita nggak bisa melihat di balik batu itu. Kita hanya bisa tahunya batu. Begitu ketemu batu, nggak bisa nembus, mentok kepala kejedut. Gitu. Siapa di antara kita yang lagi kejedut kepalanya? Gitu. Maksudnya kalau udah begini paham gitu Pak. Itu jadi otak ini nggak punya kemampuan, nggak bisa ngangkat diri, gitu loh. Cuma 5%, nggak bisa. Ini ya saya kasih tahu. Kenapa korupsi di mana-mana nggak bisa diselesaikan? Karena otaknya tahu nggak boleh, tetapi tidak mampu mengendalikan kedagingannya. Kedagingan itu sel kalau dia firman Tuhan. Kedagingannya tetap aja, nggak boleh. Tapi selnya bergerak nih, nggak boleh. Tapi kan bisa beli rumah, kan, wah, dan sebagainya lah. Apa itu? Karena dia terhubung, hikmatnya tidak terhubung dengan surga, diambil. Uang yang didapat, dia buang lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Ketika kita hidup stres dibikin oleh dunia ini. Tujuan iblis, silakan, silakan. Tujuan iblis adalah apa? Kita diberikan suruh sibuk apa saja yang kita lakukan. Hanya satu, jangan pernah sempat cari Tuhan. Itu rahasianya. Iblis ingin membuat kita stres dengan hidup kita. Hanya memikirkan anak istri, bapak, segala macam, pekerjaan, pagi siang ke sana, ketemu orang di lobi hotel, di restoran, hanya bicara duniawi, nggak pernah berbicara tentang Tuhan Yesus. Tolong koreksi di kita masing-masing. Nggak pernah bicara Tuhan Yesus. Itulah cara iblis. Malas kita dibikin untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu fakta. Malas. Kenapa? Tuhan Yesus, gue mau makan. Karena itulah sistem dunia tadi yang saya sudah sampaikan tadi. Memang di programnya adalah money, power, control, population. Money itu menjadi sumber pertama. Gara-gara sumber pertama, yang lain bisa dikerjakan. Kenapa? Yang mengendalikan ini semua uangnya banyak. Dia bisa lakukan apa saja. Dan itu ditakuti manusia. Ini yang saya bilang, pilih mamon atau pilih Tuhan Yesus. Sikap kita terhadap uang menentukan hubungan dengan Tuhan, pasti. Dan apa yang bertahta, yang menjadi Allah atau berhala di dalam hati kita, itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga kita benar-benar merdeka oleh Kristus. Kebenaran yang memerdekakan hanya ada dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam uang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.